Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla wa ba'd. Ikhwan sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah tentu kita bersyukur bahwa pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan terbaik untuk menambah hasanah kita, menambah kekayaan kita, utamanya menyempurnakan ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini. Apalagi bulan Ramadan yang menurut hemat saya, ini bulan Ramadan paling mahal sepanjang hidup saya. Karena bulan Ramadan ini sudah terlalu banyak korban harta dipertaruhkan, waktu disingkat, berapa negara kemudian harus mengeluarkan triliunan untuk membendung COVID-19 yang kemudian berakhir dengan lockdown di manapun berada, sampai kemudian tarawih, salat 5 waktu, Jumat juga harus didiskon dan semuanya harus dilakukan di rumah kediaman kita masing-masing. Mudah-mudahan apapun yang Allah berikan kepada kita, kondisi apapun yang Allah berikan kepada kita, ini pasti bermanfaat untuk kita. Tinggal bagaimana kita selaku umat mukmin untuk menyikapi. Diberi kenikmatan kemudian kita bersyukur, kita mendapat pahala. Diberi musibah, ujian, kemudian kita bersabar, ini juga berpahala. Maka inilah sikap mukmin menghadapi masalah apapun yang ada. Sehingga insya Allah kita tidak akan pernah kehilangan momentum untuk melakukan kebaikan, kebajikan, terlebih di dalam bulan suci Ramadan yang Rasulullah SAW sudah memberikan jaminan berkah di dalam bulan-bulan ini. Baiklah, jamaah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan sampaikan pemikiran bagaimana mengidentifikasi dan merangkai kisi-kisi ketakwaan di bulan Ramadan. Tentunya tema ini nanti tidak akan selesai. Kesempatan kali ini sifatnya masih mukaddimah insyaallah. Kita sampaikan satu penggalan ungkapan begini. Pahala itu membuat orang kaya. Pahala itu mencukupkan. Pahala itu mensejahterakan. Jadi kalau ada orang yang merasa miskin, merasa kurang, hidupnya susah, maka bisa diduga orang ini pasti kekurangan pahala. Jadi pahala itu bukan hanya besok di hari akhirat, tapi pahala itu bisa berlaku di dunia saat sekarang. Kenapa ini kita sampaikan? Sebab ada satu keyakinan bahwa akhlak tertinggi di dalam Islam itu adalah apa yang disebut dengan takwa itu. Jadi takwa adalah akhlak tertinggi
Akhlak itu bisa bertingkat-tingkat. Ada yang dikatakan baik, ada yang dikatakan agak baik, ada yang dikatakan baik sekali. Takwa ini adalah tingkatan tertinggi di dalam akhlak. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat ayatnya ayat 13. Allah mengingatkan sekaligus memberikan jaminan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh bahwa orang yang paling dimuliakan di antara kalian di sisi Allah itu nanti adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Jadi takwa dengan kualitas yang terbaik. Siapa di antara kalian yang mempunyai kualitas takwa terbaik, maka itulah yang akan diangkat oleh Allah Ta'ala, dinaikkan, dimuliakan oleh Allah Ta'ala di sisi Allah Kala. Maka di sini saya jelas tidak bisa membayangkan posisi apa yang lebih tinggi daripada seseorang hamba ketika diangkat oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, paling dimuliakan oleh Allah. Yang memuliakan bukan lagi manusia, bukan lagi menteri, presiden. Yang memuliakan adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Siapakah mereka? Dia adalah atqakum, orang yang paling bertakwa di antara kalian. Maka pada bulan Ramadan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk melatih diri, menaikkan posisi peringkat ketakwaan kita berdasarkan amal ibadah kita pada bulan Ramadan kali ini. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini pasti sudah sering kita dengar, bahkan kita pasti sudah hafal. Surat Al-Baqarah ayat 183. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan dengan berpuasa, beribadah di bulan Ramadan ini, kalian akan mencapai peringkat posisi ketakwaan itu tadi. La'allakum tattaqun. Tattaqun di sini Allah menyampaikannya dalam bentuk fi'il mudhari' atau kata kerja masa kini yang juga bisa berlaku masa kini dan masa yang akan datang. Kalau di dalam bahasa Inggris kita mengatakan the present tense. La'allakum tattaqun. Artinya apa? Artinya ketakwaan itu betul-betul ada, betul-betul terasakan. Sehingga nanti ketika Allah memberikan janji-janji, jatah hak yang Allah berikan hanya kepada orang yang bertakwa, maka melalui bulan Ramadan ini, amalan-amalan, ibadah, pengorbanan, perjuangan kita di dalam bulan Ramadan ini, sehingga nanti kita akan berhak menyandang predikat itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala menfirmankan la'allakum, mudah-mudahan. Jadi karena ada kata mudah-mudahan, maka bisa berarti orang bisa mendapat dan orang bisa tidak mendapat. Tergantung kepada bagaimana kita mensikapi pada bulan Ramadan ini dengan keikhlasan kita, dengan hati kita, niat kita, ibadah kita, amal perjuangan kita, mungkin dengan empati kita, simpati kita kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang sangat-sangat membutuhkan pertolongan kita. Maka jamaah rahimakumullah, sekali lagi ada dua. Jadi yang pertama, bahwa takwa
adalah akhlak tertinggi di dalam Islam. Ya, kata akhlak ini sering diterjemahkan dipadan katakan dengan moral atau budi pekerti yang sebenarnya ini tidak pas. Karena kata akhlak ini dari kata-kata dari jamak dari khalq. Khalq artinya ciptaan. Jadi akhlak itu orang berakhlak, bertindak, berbuat sesuai dengan garis yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala. Sesuai dengan manual yang sudah dibuat oleh Allah Ta'ala. Jadi melakukan sesuatu pas atau tidak dengan manualnya. Dengan tujuan penciptaannya itu sesuai atau tidak. Maka di awal surat Al-Baqarah Allah menegaskan dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun. Jadi orang muttaqin, orang yang mengaku dirinya takwa, maka tidak ada second opinion. Tidak ada pendapat kedua, ketiga, keempat, apalagi kelima. Selain Al-Quran yang harus dia jadikan sebagai pegangan hidupnya. Karena di dalam Al-Quran itu tidak ada yang namanya keraguan. Keraguan kalimat, keraguan kata, bahkan keraguan huruf. Satu huruf pun tidak ada yang bisa diragukan. Kebenaran Al-Quran itu. Nah, ketika seseorang itu sudah sampai pada makom, pada posisi ini, meyakini Al-Quran itu sebagai manual, sebagai panduan hidup satu-satunya, tidak ada yang lain. Nah, maka barulah Allah mengatakan hudan lil muttaqin. Dia akan berfungsi sebagai hudan. Kapankah Al-Quran itu akan berfungsi sebagai bimbingan, sebagai petunjuk, sebagai guidance yang akan meluruskan kita ketika kita bengkok, yang akan mengarahkan kepada jalan yang benar ketika kita akan tersesat. Kapan? Ya ketika hati kita, pikiran kita, di dalam pikiran kita, hati kita tidak ada lain selain kebenaran Al-Quran itu. Dan ini sah. Maka orang-orang yang bertakwa, yang mempunyai tingkat keyakinan seperti ini, tidur ikut Al-Quran, bekerja ikut Al-Quran, berekonomi ikut tuntunan Al-Quran. Riba itu haram, jangan dipakai. Al-Quran mengatakan itu, lepaskan. Percaya dulu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, mikroorganisme yang tidak kelihatan di kedalaman bumi. Yang itu semua ada di dalam Al-Quran. Misalnya Allah berfirman, "Wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha." Tidak ada binatang melata pun, substansi yang bergerak itu pasti akan mendapatkan rezeki dari Allah. Jaminan rezekinya ada. Itu ada di dalam Al-Quran. Maka kata mutakin adalah orangnya. Mutakin adalah orangnya, subjeknya. The doer, orang yang melakukan pekerjaan, aktivitas ketakwaan. Aktivitasnya apa antara lain? Aktivitasnya antara lain adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian apa? Wa yuqimunas shalah. Kemudian menegakkan salat
dengan kualitas terbaik. Kenapa? Karena mempunyai keyakinan alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah yang maha gaib. Allah itu ada. Tandanya di mana? Tandanya ada di dalam ayat-ayatnya. Tanda-tanda kekuasaannya. Itu mengapa kemudian yang kedua, walladzina yuqimunas shalah. Kemudian yang ketiga, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam bulan Ramadan ini membayar atau tidak? Bulan Ramadan ini membayar. Untuk surga itu harus membayar. Seberapa besar bayaran kita? Pemberian kita, empati kita, rasa simpati kita. Ini adalah perilaku ketakwaan. Yang di dalam bulan Ramadan ini ada seperti itu. Nah, orang-orang yang melakukan perilaku ketakwaan, niat ketakwaan, niat takwa, berbuat takwa, beribadah takwa, amal-amal takwa. Maka Allah pada ayat berikutnya menegaskan ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maka orang yang sudah melakukan perbuatan amaliyah takwa ini tadi dijamin oleh Allah untuk selalu berada on the track of guidance, di atas jalan hidayah, ala hudan. Hidayah dari mana? Hidayah dari Tuhan mereka, dari Allah, langsung dari Allah. Jadi orang bertakwa itu langsung hubungan dengan Allah, online dengan Allah. Ala hudan rabbi. Akan salah tidak jadi. Akan ditipu orang tidak jadi. Maka kemudian Allah menamakan orang yang seperti ini, orang yang sudah punya keyakinan pada Al-Quran, punya keyakinan kepada Allah, melakukan sholat, menunaikan sholat terbaiknya, kemudian membayar dengan harta terbaiknya, berinfak dengan harta terbaiknya. Orang-orang ini berhak untuk mendapatkan ala hudan min rabbihim. Dia akan bisa berjalan hidup selalu di atas hidayah ini tadi. Jadi hidupnya seperti kebetulan. Maka kemudian Allah menamakan orang-orang ini disebut dengan al-muflihun. Ulaika humul muflihun. Kata muflihun bisa dimaknai dengan dua. Yang pertama, orang yang beruntung. Orang yang beruntung dalam pengertian apa? Orang yang beruntung dalam pengertian bahwa orang berbisnis itu membeli barang kemudian dijual. Harga beli, selisih antara harga beli dan harga jual, itulah yang disebut untung atau laba. Tapi mohon maaf, di dalam bahasa Jawa ada istilah bejo. Untung itu bejo. Bejo itu beruntung yang bukan karena proses. Wong bejo, maaf, di dalam bahasa Jawa ada istilah wong bejo niku ngalahake wong pinter. Orang pandai itu, orang cerdas itu bisa kalah dengan orang yang beruntung. Beruntung dalam pengertian bejo ini tadi. Ada yang nilainya cum laude, akan tetapi dia tidak diterima di perusahaan tertentu. Ada orang yang biasa di masjidnya bagus, gitu. Kemudian ketika wawancara ini dengan sopannya, santunnya, dengan bahasanya yang baik, dia malah diterima.
Untung nih, untung betul. Maka orang-orang yang bertakwa ini mempunyai spektrum ini, spektrum ilahiyah, pertolongan-pertolongan ilahiyah. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan janji-janji dan jaminan. Misalnya yang kita tentu sudah sering mendengar ayat ini. Ada di dalam surat At-Tolak. Antara ayat 2 sampai dengan ayat 5. Misalnya Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa orang yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti jadikan untuk dia makhraja, jalan keluar. Kesulitan apapun ada jalan keluar. Kerumitan apapun ada jalan keluar. Bahkan COVID ini ada jalan keluar kalau mau. Asal nalarnya mohon di lockdown. Yang harus di lockdown itu adalah otaknya. Kembalikan kepada Allah. Ambil cara-cara Allah. Antara lain ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakat minas sama'i wal ardh. Kalau memang penduduk negeri ini betul-betul beriman dan bertakwa, Allah akan angkat itu, akan diganti dengan berkah. Berkat-berkat yang akan diturunkan oleh Allah dari langit dan bumi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan berikan rezeki dari asal sumber yang dia tidak sangka. Bisa saja dia mendapatkan dari sesuatu, dari asal yang memang tidak tergambarkan sama sekali. Maaf, tiba-tiba saja ada orang memberitahu bahwa ada rekening masuk. Selama sehari ini tidak tahu ini dari siapa. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kemudian jaminan Allah yang lain, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang bertawakal penuh kepada Allah, maka Allah lah yang akan mencukupi. Tawakal kita kemana? Tawakal kita kepada orang yang punya duit. Nauzubillah, ini manusia. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala membolak-balikkan keadaan, tawakalnya kepada kemana? Tawakalnya kepada pemilik modal. Nauzubillah. Sungguh rapuh, sangat lemah. Ini janji Allah, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang tawakal penuh kepada Allah, Allah yang akan cukupi dia. Allah akan cukupi dia. Koreksi diri kita. Kepada siapa kita selama ini bertawakal? Kepada dana, rentenir, riba. Maka apa yang kita rasakan sekarang? Yang berikutnya janji Allah juga. Wa may yattaqillaha. Siapa orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra. Akan dijadikan segala urusannya itu mudah. Mudah urusan itu.
Anak tiba-tiba selesai. Kemudian tiba-tiba ada yang memberikan beasiswa. Orang lain mengatakan itu sulit. Orang diberikan kemudahan. Orang yang bertakwa ini diberikan kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan bukan hanya itu. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atuhu. Orang yang bertakwa sungguh-sungguh kepada Allah, Allah akan berkenan yukaffir anhu, akan menutup daripadanya apa? Dosa-dosanya. Dosa-dosanya akan diampuni. Wa yu'zim lahu ajra. Dan akan dibesarkan pahalanya, yaitu pahala surga. Jadi ikhwan sekalian, kita masih berkutat di dalam bagaimana takwa itu kita rasakan di dalam hati. Bagaimana memahami takwa itu dengan hati kita, dengan pikiran kita. Kemudian janji Allah yang lain. Ini tadi tentang rezeki, ini tadi tentang kemudahan, kesulitan, tentang dosa yang diampuni, tentang pahala surga yang akan diberikan. Kemudian bimbingan yang pasti akan disertakan di dalam hidupnya. Kemudian bahkan lebih dari itu. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah pasti akan mengajari kamu. Kalian akan dikasih ilmu. Yu'allimukumullah. Belajar sulit, takwa saja. Allah akan memudahkan untuk mendapatkan ilmu. Mudah menghafal, mudah memahami. Gitu. Caranya dengan apa? Caranya dengan takwa. Maka mohon maaf, ada kekeliruan di antara bapak-bapak guru, ibu guru, kadang-kadang memberikan nasihat begini. Gitu. Orang tua juga melakukan itu. Di musim ujian, kadang ada fatwa dalam tanda kutip. Pada anak-anak, nah kamu ujian dulu, ngajinya pray dulu. Ini terbalik. Janji Allah adalah wattaqullaha wa yu'allimukumullahu. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah itu maha mengetahui atas segala sesuatu. Ini janji Allah tertulis di dalam surah Al-Baqarah ayat 282. Bahkan, ikhwan sekalian, rahimakumullah, perlu juga kita tambahkan. Kita bukakan misalnya, bagi ikhwan yang sedang membaca atau membawa Al-Quran, bisa dibuka di dalam surah Yunus ayat 62, ayat sampai dengan ayat 64. Di sana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ala inna awliya Allah fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Ingatlah bahwa para wali Allah, wali-wali Allah itu tidak mempunyai rasa takut. Tidak ada takut, tidak ada cemas, tidak ada sedih. Ini di dalam psikologi sangat dikenal. Esensi dari makna kebahagiaan, esensi dari kebahagiaan itu adalah ketika orang sudah tidak punya rasa takut, tidak ada rasa cemas. Dan ini diberikan kepada siapa? Diberikan kepada wali Allah.
Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat wali. Di dalam Al-Qur'an itu ada istilah wali Allah. Jadi wali Allah itu ada. Siapa mereka? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yaitu orang-orang yang beriman dan mereka sungguh-sungguh bertakwa. Inilah ketakwaan yang luar biasa tingginya. Sampai digambarkan di dalam tafsir ayat ini. Orang-orang yang takwa dalam pengertian ini adalah takwa yang sampai dengan syubhat saja tidak berani melakukan. Apalagi yang haram pasti ditinggalkan. Yang wajib pasti dikerjakan. Jangankan yang wajib, yang sunnah saja selalu dikerjakan. Bahkan yang mubah pun tidak setiap yang mubah, tidak setiap yang halal, itu pasti dia kerjakan. Dia akan mengerjakan secukupnya. Di bulan Ramadan ini kita diajari itu. Makan secukupnya, minum secukupnya, tidur secukupnya. Karena kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tumpah ruahkan cinta kita kepada Allah. Satu. Yang kedua, jangan terlalu mengasihani diri kita. Barangkali ada rasa lelah, ada rasa capek. Kemudian muncul rasa malas. Kemudian yang ketiga, jangan berikan kesempatan kepada setan sedikit pun untuk menggoda pikiran kita, hati kita, amal kita, ibadah kita. Jadi tingkat takwa setinggi ini sampai Allah memberikan garansi kepada orang-orang yang kapasitas, kualitas ketakwaannya sampai setingkat ini, maka mereka akan dijadikan wali-wali Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kemudian wali-wali ini juga ada tandanya. Allah memberikan tanda itu. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka ada tanda, ada kegembiraan. Antara kegembiraan antara lain tandanya adalah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu tadi. Jadi busyra itu bisa diterjemahkan menjadi kabar gembira. Tetapi juga ada yang mengatakan lambang, ada gambar, ada tanda-tanda kewalian di dalam kehidupan dunia maupun di akhirat nanti. Nah, dalam hal ini Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah. Tidak ada penggantinya. Hal seperti ini tidak diganti lagi. Ini rumus ketakwaan. Jadi takwa itu pasti, ketakwaan itu pasti. Kapan? Apabila kita melakukan ABCD, maka kita akan mendapatkan ABCD. Ini pasti. Jadi ketakwaan dalam pengertian ini adalah ketakwaan dalam pengertian yang pasti. Maka Allah mengatakan la tabdila li kalimatillah. Tidak diganti lagi. Tidak ada lagi perpu menggantikan UUD, tidak ada. Jadi ini tidak akan tergantikan, aturan ini baku dari Allah. Ketetapan Allah ini baku dari Allah dan tidak akan pernah diganti. Dzalika huwal fawzul azim. Dan itulah yang disebut dengan kemenangan yang agung. Maka pada bulan Ramadan ini kita juga diperintahkan untuk selalu menyegerakan diri untuk melakukan kebaikan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard
U'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu untuk melakukan, berusaha meraih apa? Meraih maghfirah dari Allah dan surga. Surga itu luasnya seperti apa? Seperti langit dan bumi yang disediakan lil muttaqin. U'iddat lil muttaqin. Kawan-kawan sekalian, demikianlah selintas memaknai bagaimana takwa itu. Kemudian saya sekarang mencoba untuk membayangkan bahwa seusai bulan Ramadan ini kita akan mempunyai langkah yang seragam, langkah ketakwaan, takwa 1, takwa 2, takwa 3. Ini apa saja? Saya membayangkan kalau saya sedang berjalan setir begitu, dari kejauhan itu sudah tampak ini minimarket ini Alfamart atau Indomart misalnya. Kelihatan dari mana? Kelihatan dari garis biru. Kalau ada garis birunya, maka itu Indomart itu. Kalau kuning si Alfamart. Ada seragam di situ. Ketika kita lewat, kemudian ada sekelompok ibu-ibu, orang, oh kita tahu, oh itu seragam rumah sakit putih-putih. Kenapa? Karena ada uniform, ada seragam. Maka kemudian saya bertanya, sesudah Ramadan ini selesai, ini seragam kita apa? Untuk sampai dikatakan muttaqin, yang lalu berhak atas semua privilege yang sudah Allah persiapkan itu tadi. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini nanti kita bisa khatamkan. Kita akan membahas satu-satu fenomena takwa, amaliyah takwa, kita diversifikasi barangkali. Nanti kita cermati 1, 2, 3-nya selama bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan hewan sekalian, sekali lagi Ramadan ini mudah-mudahan akan menjadi Ramadan terbaik untuk kita sekalian. Kita akhiri untuk kajian kita pada kali ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.